Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mungkin sesuatu yang baru saudara lihat, kenapa ini Bapak Pendeta dan Ibu ada di depan. Ya, kita kali ini ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, dan karena ini juga ibadah spesial, jadi kita mau sama-sama ya, baik yang suami istri boleh duduk dekat dengan suaminya, istrinya duduk dekat dengan suami dekat dengan istri ya. Sebab kita percaya firman Tuhan yang akan terus memperkuat, mengikat pernikahan kita, sehingga kita boleh melihat pernikahan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, puji nama Tuhan ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar tentang yang namanya cinta. Sama-sama bilang cinta. Cinta, Bapak Ibu Saudara ya. Buat Bapak Ibu Saudara kita semua, saya udah gak ada suami, saya udah gak ada istri, gimana ya kan, atau saya belum menikah. Tenang saja Bapak Ibu Saudara ya kan. Yang belum menikah nantinya akan jadi menikah ya kan, Bapak Ibu saya jadi calon suami, jadi calon istri. Buat yang sudah pernah menikah dan sudah tidak ada, ya bersyukur ya kan, ini menjadi penguat buat kita semua, amin ya kan. Tetapi buat ya kan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, saya percaya ya kan firman Tuhan jadi kekuatan bagi keluarga kita, amin ya. Tapi saya akan mulai dengan sesuatu yang agak kurang menyenangkan Bapak Ibu Saudara ya kan, karena ada sebuah survei, ada sebuah penelitian dari Barna Group yang menyatakan bahwa banyak orang-orang non-Kristen kecewa ya kan kepada orang Kristen. Kenapa? Karena menurut mereka orang Kristen tidak selalu mencerminkan kasih seperti yang selalu diajarkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara ya kan, ada seorang tokoh yang terkenal namanya Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Aku menyukai Kristusmu, tetapi aku tidak menyukai orang-orang Kristen. Mereka tidak mencerminkan Kristus. Ya, kita harus tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, setiap kita ini dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Dan kita percaya bahwa ketika kasih itu bukan cuma ada dalam perkataan, bukan hanya ada dalam pengajaran, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan, kesaksian yang bisa memenangkan banyak orang-orang. Amin. Sebab kita rindu hidup kita ini ya bukan hanya terima ajaran firman, tetapi kita juga mau firman itu hidup, kasih itu hidup di dalam kehidupan kita, menjadi praktek-praktek kehidupan yang boleh kita tampakkan terutama di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu kehidupan kasih harus lebih dahulu kita mulai dalam rumah tangga kita. Karena segala sesuatu itu dimulai dari rumah tangga. Segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Anak-anak bisa belajar tentang kasih, belajar tentang memberi, belajar tentang ya sesuatu yang baik, semua dimulai dari keluarga. Bahkan anak-anak kita belajar sesuatu yang buruk pun semua juga dimulai dari keluarga. Oleh karena itu betapa indahnya kalau kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya, anak-anak kita hidup dalam kasih, orang tua mempraktekkan kasih. Ya, kita percaya kasih itulah yang akan orang-orang lihat lewat seluruh kehidupan kita. Dan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya ngeblank karena baru kali ini saya ngelihat istri saya khotbah dari dekat gini. Ternyata tambah cantik Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan sebelum saya semakin terpukau dengan kecantikan istri saya. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14. Coba kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Yakobus 2 ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu saya akan bantu bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia punya iman tetapi
tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan firman Tuhan, katakan apa gunanya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal guna, terjemahan lain mengatakan kata guna ini dengan kata profit. Nah, kalau kita para laki-laki paling seneng dengar kata profit, keuntungan. Betul nggak ya kan Pak Johan ya, kalau jualan kita pengen untung. Ya kan, ternyata firman Tuhan katakan apa untungnya iman kita kalau iman kita tuh nggak menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan iman itu harus menghasilkan sesuatu. Kalau kita baca, sesuatu itu adalah keselamatan, sesuatu itu adalah berkat. Jadi firman Tuhan kata apa guna iman kita? Kata iman di situ dari bahasa aslinya adalah pistis. Iman itu bukan hanya sekedar saya percaya Tuhan Yesus, saya orang Kristen, saya ke gereja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kata iman dalam bahasa aslinya adalah pistis, artinya iman yang aktif. Ya kan, bukan sekedar kepercayaan dalam hati, bukan hanya sekedar kepercayaan di dalam otak. Ya, kebanyakan orang Kristen berpikir iman tuh saya percaya. Padahal iman itu satu rangkaian, yaitu percaya yang aktif. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Harus ada perbuatan nyata, bukti daripada iman kita. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan demikian. Matius 7 ayat 21 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku di sorga. Ya, dan kita juga belajar masih di dalam ayat di kitab Yakobus pasal 2 yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Saudara bisa mengikuti Yakobus 2 ayat 17 ya. Boleh lihat juga di slide. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan nekra, berarti mati total, tidak bernyawa, tidak berguna. Jadi kenapa banyak keluarga-keluarga tidak mengalami kuasa dari iman itu sendiri? Karena imannya dikatakan tidak bernyawa, imannya itu mati ya, tidak punya kuasa. Oleh karena itu iman kita harus disertai dengan perbuatan, sehingga iman yang kita miliki ini punya kuasa. Kenapa? Karena kita menghidupi iman ini. Bahkan di dalam dikatakan ya, iman itu tidak perbuatan itu tidak menyelamatkan, tetapi iman yang sejati menghasilkan perbuatan. Dan jika iman itu mati, maka seperti tubuh itu loh, tanpa roh ya, berjalan gak ada gunanya ya, gak ada kehidupan di dalamnya. Jadi iman kita ini mesti disertai dengan perbuatan. Kita harus menghidupi firman di dalam kehidupan setiap kita, praktekkan iman itu sehingga firman itu, iman itu menjadi kuasa ya di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat Lukas pasal yang ke-6, Lukas 6 ayat 48 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang-orang Kristen demikian, saudara. Kita ini berseru sama Tuhan, Tuhan. Sepertinya Tuhan gak punya kuasa. Sepertinya Tuhan kehilangan kekuatannya. Sepertinya Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ternyata bukan Tuhannya yang gak bisa berbuat apa-apa. Tapi iman kita tidak disertai dengan perbuatan sesuai iman itu. Jadi iman kita ini harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Sehingga iman itu menghadirkan kuasa di dalam kehidupan kita. Iman kita harus dinyatakan bukan hanya dengan keyakinan dalam hati, namun harus ditunjukkan dalam perbuatan kasih yang nyata. Dan itu semua dimulai dari kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Ya, jadi kami tekankan Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang gak kenal Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik.
tapi perbuatan baiknya pasti tidak akan menyelamatkan. Ya, tetapi yang bedanya kita, iman kita kepada Kristus, iman itu bukan berarti tidak ada perbuatan. Ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita juga pasti berbuat baik. Ya, jadi jangan sampai salah tangkap Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita beriman berarti bukan hanya percaya, tetapi iman itu selalu ada tindakan nyata. Nah, tindakan nyata itu harus kita mulai dengan apa? Dengan adanya kasih di dalam keluarga kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyatakan iman kita, menyatakan ya kan kasih kita di tengah-tengah keluarga? Karena banyak orang-orang Kristen, ya kan, saya cukup banyak ya kan konseling, ya kan, juga dari banyak teman-teman kami hamba-hamba Tuhan yang bercerita bagaimana jemaatnya atau kenalannya mengatakan, seorang suami mengatakan, istri saya udah gak cinta saya lagi. Atau sebaliknya, ya, dia bilang, suami saya udah gak cinta saya lagi. Kenapa? Karena dia gak bisa mengerti saya, karena dia gak bisa melakukan apa yang saya harapkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sesungguhnya mereka ini, suami ini, ya kan tetap sebetulnya cinta pada istrinya. Istrinya pun demikian, tetap mencintai suaminya. Namun yang jadi masalah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, suami tidak mengerti bahwa istri itu punya kebutuhan cinta yang berbeda, bentuk cinta yang berbeda. Begitu juga dengan seorang istri. Ya kan, istri itu atau suami itu masing-masing punya kebutuhan atau bentuk cinta yang berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita akan lihat. Ya, gimana Mi? Ya, jadi ya kita baik pria maupun wanita itu punya kebutuhan. Dan Tuhan mau bukan cuman kita itu bertahan dalam pernikahan kita. Ada banyak orang-orang dalam rumah tangganya itu cuman bertahan sampai kakek nenek nggak bercerai, tapi di dalam rumah tangganya udah nggak ada rasa, udah nggak ada cinta, udah dingin, ya kan? Nah, saudaraku, Tuhan mau dalam pernikahan, Tuhan ciptakan sebuah pernikahan, sebuah keluarga, bukan supaya kita sengsara di dalamnya, tapi supaya setiap kita menikmati berkat dari pernikahan yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita, orang-orang percaya. Sehingga kita kalau sampai hari ini, mungkin pernikahan kita udah 9 tahun, 10 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bukan cuman kita disuruh untuk bertahan di dalamnya, bukan. Tuhan gak mau itu yang kita lakukan. Tapi Tuhan mau sepanjang 20 tahun, sepanjang belasan tahun kita hidup dalam pernikahan, Tuhan mau kita menikmatinya. Amin. Oleh karena itu kita lihat apa kebutuhan pria dan apa kebutuhan wanita. Ya, jadi saya tambahkan, banyak orang Kristen juga memang seumur hidup nggak bercerai. Ya, tapi saya bilang tadi, sudah nggak ada cinta di dalamnya. Kenapa nggak bercerai? Hanya karena takut. Karena Alkitab bilang nggak boleh bercerai. Akhirnya terpaksalah dia tetap bersama istrinya atau dengan suaminya. Atau mungkin dia malu sama keluarga besarnya. Ya kan, dia nggak bercerai. Padahal udah nggak ada cinta lagi. Nah, ini yang harus kita perbaiki pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya kan, kita bukan hanya sekedar mempertahankan pernikahan, tetapi harus memulihkan pernikahan itu sendiri. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita belajar mengerti bahwa istri kita punya kebutuhan cinta yang berbeda dengan suami. Suami punya kebutuhan cinta yang berbeda dibandingkan istri. Ya kan, gak sama. Saya punya yang saya harapkan itu berbeda dengan yang mungkin istri saya ekspektasikan, begitupun sebaliknya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, yang pertama, papi itu butuh dihormati. Suami tunggu dulu, ya kan? Istri juga punya kebutuhan. Istri itu butuh dicintai dengan lembut. Asik. Tapi dengar, papi itu butuh rasa dibutuhkan. Betul? Bapak-bapak, suami-suami. Ingat juga perempuan itu butuh rasa aman. Ya, oke. Tapi ingat laki-laki atau suami itu lebih logis, fokus sama solusi.
Kalau wanita lebih emosional dan ekspresif. Nah yang terakhir, kalau laki-laki itu menunjukkan cinta melalui tindakan. Jadi kami itu nggak perlu banyak omong lah, ngerti sendiri lah. Tapi wanita itu butuhnya juga cintanya melalui kata-kata, ya kan? Kita juga butuh cinta dari kata-kata suami kita. Jadi pria ingin dihormati. Wanita pengen dicintai dengan lembut. Gimana maksudnya tuh, Mei? Jadi kalau pria ingin dihormati, mungkin kasih tahu ke para pria. Maksudnya pria itu ingin dihormati itu gimana tuh, Mei? Ya, jadi kalau pria itu pengen dihormati, ya, pengen dihormati istrinya, ya terutama dulu harus mengasihi istrinya. Ya jadi para pria, Mei, ya kan pria tuh ngerasa kita tuh disayangin, dicintai. Ya kan ketika para istri itu menghormati kami para suami, lewat apa? Lewat para istri cara bicaranya seperti apa, sikapnya, dan utamanya pengakuan terhadap setiap usaha kami. Ya, jadi misalnya contoh paling gampang, nih ya, kadang kita para suami-suami rada jengkel. Yang pertama, jangan sekali-kali meremehkan. Nah, ibu-ibu dengar ya, jangan sekali-kali meremehkan suami di depan orang lain. Ya, iya, kami nggak seneng dikritik, ya kan? Nggak seneng dikritik di depan teman-teman kami. Lagi ngumpul MOG tiba-tiba, ya kan kita dikritik, gengsinya tinggi dong, karena kami itu butuh dihormati. Makanya ada sebuah ayat juga mengatakan demikian. Tolong di dalam Efesus pasal 5. Nah, ini kita lihat nih. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ini ada ayatnya loh, bukan cuma kepengen papi. Ya, hai istri. Nah, istri dengar ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kami itu gak seneng, ya kan, ketika ya kan dikritik, mengeluh di depan teman-teman kami, ya kan, depan keluarga, depan orang tua, bahkan di depan anak-anak. Ya, jadi bukan berarti gak boleh mengkoreksi, nih, tetapi coba koreksinya ketika nggak di depan teman-teman, nggak di depan anak-anak. Ketika kita berdua, boleh kok, kita bisa terima koreksi, betul bapak-bapak? Gitu, Mi. Itu yang pertama. Ya kan masih ada, tenang. Yang satu, pokoknya jangan mengkritik suami di depan orang lain. Ya, betul bapak-bapak? Yang kedua, ini Nami, percayakan keputusan kepada suami. Ya, lagi-lagi bukan berarti Mami nggak boleh berpendapat, nggak boleh punya saran, nggak boleh punya ide. Tetapi sebagai laki-laki, kami itu butuh dihargai sebagai pemimpin. Ibu-ibu dengar ya, kami itu butuh dihargai sebagai pemimpin. Walaupun mungkin keputusan kami tidak selalu benar, tetapi berikan kepada kami ruang, ya kan, untuk ambil keputusan. Ya, jadi ketika kita sudah berdiskusi, ya kan, berdebat, mungkin pada akhirnya, ya kan, kami berharap kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kami diberikan ruang, kesempatan untuk ambil keputusan. Ya, baru dua, tenang. Masih ada. Yang ketiga, cara menghormati suami. Ya kan?
Buat suami-suami yang sepakat, boleh angkat jempolnya dong buat saya. Tuh, nih, lihat ya. Tadi satu, jangan kritik depan orang lain. Kedua, percayakan keputusan kepada kami. Ketiga, tunjukkan apresiasi terhadap usaha kami. Ya, kami itu pengen merasa dihargai. Ya kan, baik ketika kami kerja, ketika kami di keluarga, ya kan ketika kami lagi datang tiba-tiba pengen bantuin nyapu rumah. Jangan dibilang si papi mah ngapunya nggak bener, itu buat kami males buat nyapu lagi gitu kan. Lagi pas kebenaran pengen nyapu malah dikritik, ya kan, belum diapa-apa kritik. Jadi hargai usaha kami sekecil apapun. Ya kan, dulu ingat kami waktu pacaran, ya kan, ketika papi lakukan sesuatu kepada mami, berikan sesuatu, mami bilang apa? Makasih. Sekarang udah jadi istri, boro-boro bilang terima kasih, rasanya itu jadi kewajiban kami doang. Betul bapak-bapak? Ya rasanya memang ya itu tugas kamu. Ya ngerti, kita tuh ngerti bahwa itu tugas kita. Tapi kan kita senang juga ya diucapkan terima kasih atas usaha kita yang walaupun kecil itu dari istri-istri kita. Betul? Nah gitu loh Mi. Jadi kalau kita merasa dihormati, maka kita semakin mencintai dan menghargai istri. Ya, jadi gimana Mi? Kali lagi bisa disimpulin, pokoknya kalau 3 hal ini nih, jadi kan pria suka dihormati. Ya contohnya jangan meremehkan suami depan orang lain, percayakan keputusan pada suami, tunjukkan apresiasi atas usaha kami. Kalau ini dilakukan, maka jadi ibu-ibu ingat ya, kalau semua yang tadi disampaikan kita lakukan, maka jika suami merasa dihormati, dia akan semakin mencintai dan menghargai istrinya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong para suami. Oke. Jadi bukan siapa yang harus duluan ya Bapak Ibu ya, tetapi harus saling. Ya. Kalau tadi kita sudah mendengar kebutuhan suami, dia butuh untuk dihormati. Ingatlah para suami ya, karena saat ini giliran kita para wanita ya. Ya, kita juga wanita ini butuh dicintai. Ya. Kita perlu dicintai, dikasihi. Ya, para suami dengar. Jadi wanita itu butuh dicintai. Maksudnya apa? Kan udah dinikahin. Ya kan? Maksudnya gini loh. Jadi wanita tuh merasa paling dicintai. Dengar ya para laki-laki. Wanita itu paling merasa dicintai ketika mereka dapat perhatian, dapat kepedulian, dapat kasih sayang dari suaminya. Betul Mi? Nah, maksudnya kayak gimana? Coba terangin biar kami ngerti. Oke, ya. Jadi kita mau lihat dulu dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, ada di slide? Kalau tidak ada saya baca. Ada. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Wanita itu butuh dicintai. Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Yang wanita baca dengan keras. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan. Wah, para istri ini kompak ya. Kalau dengar begini semangat mereka. Ya, firman Tuhan katakan, hai para suami, kasihilah istrimu. Bahkan dikatakan engkau adalah gambaran Allah yang mengasihi umatnya.
Dan firman Tuhan katakan sebagaimana Allah mengasihi umatnya, dia rela memberikan hidupnya, bahkan dia mati di atas kayu salib supaya umatnya ini yang harusnya binasa menerima kehidupan yang kekal. Jadi kasih yang digambarkan oleh Allah adalah kasih yang memberikan diri bagi umatnya. Dan kasih inilah juga yang Tuhan mau untuk para pria engkau lakukan kepada istrimu. Sebab firman Tuhan katakan suami itu kepala, tapi istri itu adalah tubuh. Kalau tubuhmu sakit, engkau gak bisa buat apa-apa. Ya, oleh karena itu kasihi istrimu, cintai istrimu. Dulu waktu kita usia pernikahan 1-2 tahun, kasihnya masih banyak. Ya, wah, kemana-mana apa Mi, apa yang mau dibantu, apa yang mau ditolong. Ya. Begitu sudah puluhan tahun, belasan, ya, kasihnya udah luntur, udah susah, ya. Biar aja dia lakuin sendiri, biar aja dia pergi sendiri. Ya, seperti itu yang terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, ya, kasihilah istrimu, bukan hanya karena pernikahanmu usianya baru, ya, 5 tahun. Baru masih muda, bukan. Tapi minum dalam dulu. segala. Langsung praktek, ya, minum dulu. Langsung praktek. Biasanya kan ngambil sendiri sono. Kalau dipotong nanti jadi lupa. Ya. Nyak rewel ya. Ya. Kalau dipotong jadi lupa. Tadi jadi kemana ya? Benar ya, jadi lupa. Bentar, saya ini dulu. Oke. Ya. Jadi kalau pernikahan kita masih muda, kita banyak cintanya. Tapi firman Tuhan bilang, berapapun usiamu, pernikahanmu, firman Tuhan tetap ya dan amin. Kasihilah istrimu. Amin. Amin Bapak-bapak. Ada ilmu pernikahan tingkat tinggi. Ya, wah, ilmunya tuh apa? Mencintai, jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama yang kita nikahi. Bapak jatuh cinta sama orang yang baru gampang. Tapi jatuh cinta sama orang yang sama nih, udah berapa tahun kita Pi? Ya? 12 tahun. 12 tahun ya, tahu cerewetnya, tahu galaknya, tahu kekurangannya, ya. Bisa nggak masih jatuh cinta? Tapi firman Tuhan mau ajarkan setiap kita, ya. Kasihilah istrimu. Amin. Amin para pria. Yang amin malah istrinya ini ya. So gimana Mi tadi keren. Jatuh cinta. Jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama yang kita nikahi. Jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama yang kita cintai setiap hari. Gitu. Iya. Jadi kalau jatuh cinta sama jatuh cinta doang, setiap hari cowok-cowok lihat cewek lain bisa jatuh cinta. Tapi jatuh cinta sama orang yang sama berkali-kali setiap hari, itu buktinya tapi mencintai diri. Gitu ya. Lanjut. Oke, ya kan. Nah, pertanyaannya gimana cara suami mencintai istrinya? Tadi sudah dikatakan ya, bisa memberikan perhatian, pedulian, kasih sayang. Ya, namun saya mau bagi 3 poin di sini. Yang pertama adalah bentuk yang bisa bapak-bapak lakukan atau pria lakukan kepada istrimu setiap hari di rumah adalah tunjukkan perhatian kecil setiap hari. Amin. Ya. Sebab cinta bagi wanita itu bukan soal tindakan yang besar. Bukan setiap hari harus bawa bunga bank yang banyak, ya kan? Memang sih kami wanita juga suka itu. Tapi terkadang kami nggak perlu hal-hal yang spektakuler yang dibawa oleh pria. Tapi dengan menunjukkan hal-hal yang kecil, perhatian yang kecil pun, kami para wanita ini suka dengan perhatian dan cinta yang ditunjukkan pasangan kami setiap harinya. Contohnya gimana nih? Contohnya nih ya. Bapak-bapak, kalau dari pagi sampai sore pulang, ya maksudnya pergi kerja lalu pulang, jangan cuman sibuk di luar. Tapi cobalah sekali-sekali tanya kabar keadaan istrimu di rumah, ya kan?
Apakah dia sudah makan? Ya, apakah dia dalam keadaan yang baik? Apakah dia sedang mungkin stres dengan banyaknya ya pekerjaan di rumah tangga? Ya, tapi sesekali kau boleh chat mungkin, Mi lagi apa? Sudah makan? Jangan lupa makan biar nggak sakit. Kan ya, wanita itu kalau begitu dapat SMS pasangannya, langsung ambil makanan sebakul gitu. Supaya tetap sehat dan kuat. Jadi ada banyak bentuk ya. Kemudian apa? Bisa juga membantu pekerjaan di rumah ya, tadi sudah disampaikan ya. Jangan kalau bapak-bapak punya waktu luang di rumah ya, banyaknya rebahan, main handphone seharian ya, atau main dengan anak. Cobalah perhatikan kami juga para pria. Kami juga tubuhnya lemah. Gitu, kami perlu dikuatkan. Kami perlu dibantu ya. Walaupun mungkin nggak semua pekerjaan bisa bapak-bapak lakukan, tapi coba ambillah atau lakukanlah sebuah pekerjaan yang bisa menolong kami. Ya, saya lihat sendiri suami saya, ya bukan karena dia ada di sebelah saya. Tapi terkadang saya suka lihat waktu saya kemarin sempat sakit, ya saya cuman banyak baring di kamar. Itu cucian numpuk, ya cuci piring itu numpuk. Saya dengar tangtung apa ya siapa? Saya lihat suami saya lagi nyuci piring ternyata ya saudara. Ya, dan saya nggak pernah larang itu kalau bisa setiap hari. Ya, karena ngelunjak ya. Jadi para pria ya, berikan bentuk perhatian, bantu pekerjaan dalam rumah tangga. Sebab pekerjaan dalam rumah tangga yang kita lakukan bersama itu bentuk cinta kasih yang kita mau bangun dalam rumah tangga kita. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mencintai istri kita. Tadi yang pertama, tunjukkan dengan perhatian kecil setiap hari. Yang kedua, dengarkanlah istrimu dengan sungguh-sungguh. Wanita itu merasa dicintai kalau mereka didengar tanpa diinterupsi ya, atau buru-buru diberikan solusi. Sebab ketika wanita itu bercerita, terkadang dia hanya butuh untuk didengar, bukan minta solusi. Sebab biasanya wanita itu udah tahu solusinya apa. Nah di sini potong dulu nih. Nah, kita para suami suka bingung ya. Ya kan, suami datang, mami datang sama papi, curhat, gini. Kita jawab malah salah. Ya kan, mereka nanya, kita jawab. Jadi maksudnya sebetulnya mami itu nggak butuh jawaban papi ya. Betul. Wanita itu cuma butuh didengarkan. Sebab kebanyakan 80% ketika wanita itu curhat atau bercerita tentang apa yang dia alami, sebenarnya dia udah tahu solusi apa yang dia perlu ambil. Tapi dia hanya perlu ada pribadi atau pasangannya yang mendengarkan apa yang sedang dia alami. Oke. Ya, jadi para suami, berikanlah telingamu untuk setiap cerita dari istrimu. Karena wanita itu setiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Ya, kalau kami nggak dibantu untuk mengeluarkan kata-kata ini, ya, yang ada kamu bisa stres, bisa emosi, bisa marah-marah nggak jelas, ya. Daripada kami salurkan 20.000 kata ini dengan omelan, ya, dengan amarah, maki-maki anak, ngomel-ngomelin anak, kadang ngomel-ngomel suami juga. Atau bahkan 20.000 kata kami pakai buat gosip-gosip yang akhirnya gosipin suami juga ke orang-orang, ya kan? Adakah lebih baik 20.000 kata ini kami ungkapkan, kami keluarkan kepada suami yang mengasihi kami. Amin. Berarti bapak-bapak mau berikan telinganya buat istrimu. berarti habis khotbah ini sisa 10.000 lagi ya. Puji Tuhan. Habis khotbah rada tenang ini, sisa setengah. Masih ada 10.000. Ya, jadilah pendengar yang baik bapak-bapak, ya. Karena kadang istri itu memang perlu untuk didengarkan, ya. Karena kami ini makhluk emosi,
Ya dominan kami perasaan. Jadi kadang banyak perasaan-perasaan yang kalau nggak diungkapkan jadi mental healthness ya, jadi sakit mental kami ya. Dan itu bahaya. Sebab istri yang bahagia, rumah tangga juga bahagia. Amin. Ya. Jadi para istri dengarkanlah kami dengan sungguh-sungguh ya. Sebab kami dihargai kalau ketika suami kami mendengarkan. Bukan sambil main handphone ya, atau sambil ngerjakan apa, sengaja nyatuk sesuatu supaya lebih kencang suara ini dibandingin suara istrinya ya. Kami lebih senang kalau para suami memberikan hatinya atau dirinya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, yang ketiga, bagaimana cara suami menunjukkan cintanya kepada istrinya? Yang ketiga, berikan sentuhan fisik dan kata-kata yang romantis. Wanita membutuhkan kasih sayang yang terlihat dan terasa. Kami tuh kami nggak mau cuman cinta yang hanya, ya kami diam-diam kami mengasihi kok. Tindakan kami mengasihi. Tapi kadang kami juga perlu ungkapan cinta yang keluar dari hati para suami. Sentuhan sederhana ya, bisa saudara lakukan, bapak-bapak lakukan. Bisa merangkul istrimu ya. Ya kan? Bisa gandengan tangan. Jangan seperti minggu lalu ya. Suaminya harus dipaksa. Istrinya ya, tapi jalan dengan mesra ya. Dulu aja kalau kita pacaran ya, dipegang kayak nggak mau lepas. Giliran udah menikah ya para istri, bener? Ya, dibiarkan kita itu kemana-mana. Soalnya kami ini makhluk yang ya liar. Kalau lihat yang diskon, wah bisa pergi jauh ya. Makanya suami perlu menolong kami supaya kami tetap berada di jalan yang benar. Amin. Ya, jadi ini 3 hal yang perlu dilakukan para pria. Mungkin ada banyak cara yang bisa menunjukkan bentuk cinta dan kasih. Tapi kalau saudara rindu rumah tanggamu diubahkan Tuhan, penuh kasih, penuh kemesraan ya, perlu diupayakan dari dua belah pihak, baik pria maupun juga wanita. Amin. Mau Bapak Ibu? Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi bisa disimpulkan, ketika istri semakin merasa dicintai, maka dia akan semakin mudah menghormati suaminya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita ini baru 1 poin yang pertama. Ternyata ada banyak perbedaan kita ya. Tadi kalau kita lihat di tabel tadi, coba lihat, mundur. Bisa mundur? Coba mundur slide-nya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita baru bahas pria butuh dihormati, wanita butuh dicintai dengan lembut ya. Jadi hari ini poin 1 dulu Bapak Ibu Saudara, yang nanti kita akan lanjut. Ternyata masih banyak. Makanya penting sekali pria dan wanita itu terus belajar mengenali satu sama lain terus menerus. Ya kan, gak otomatis dia menikah langsung tahu istrinya atau tahu suaminya. Ya kan, sebuah pernikahan adalah sebuah bahtera, sebuah perjalanan, pembelajaran kehidupan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 kita lihat, kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, amin. Jadi yang kita bahas di sini, bagaimana kita tahu masing-masing kebutuhan pria dan wanita itu berbeda, tetapi tidak menuntut siapa yang lebih dahulu. Firman Tuhan katakan, bagi kamu masing-masing berlaku. Jadi ya kan, kita tidak menuntut saling siapa yang lebih dahulu, tetapi yang harus kita lakukan apa? Saling mendahului. Ya, kita para pria harus lebih mendahului, lebih mencintai istri kita. Jangan tunggu dulu, dia hormat sama saya baru saya cintai. No, firman Tuhan tidak demikian. Begitu juga sebaliknya, Mia. Ya, wanita juga demikian, hormatilah suamimu.
Ya, tempatkanlah dia pada posisi yang sebenarnya dalam rumah tanggamu. Biarkan dia memimpin bahtera rumah tanggamu. Dan jangan bilang kalau aku bisa hormat kalau aku lebih dulu dicintai. Kita bukan sekedar siapa yang harus lakuin duluan, tapi kita mau sama-sama saling melakukan kebenaran itu, berlomba-lomba melakukannya lebih dulu. Dan kalau kita, baik pria maupun wanita, berlomba-lomba melakukan kebenaran, maka kita akan melihat pernikahan kita dalam berkat dan sukacita dari Tuhan. Amin. Jadi cinta itu bukan hanya tentang janji besar, tetapi juga dalam tindakan yang sederhana yang dilakukan setiap hari. Ketika kita pertama kali menikah, kita membuat sebuah janji, sehidup semati, susah, senang, sakit maupun sehat. Ya, bukan cuma janji sekedar janji, tapi kita harus menghidupinya setiap hari dengan tindakan-tindakan sederhana yang menyatakan cinta kasih kita kepada pasangan kita. Ya, jadi ingat ya, khususnya lagi buat kita para pria, kita bukan hanya berjuang supaya pekerjaan kita makin baik, karir kita makin naik. Jangan lupa, pernikahan juga harus diperjuangkan. Ya, pernikahan yang baik tidak dihasilkan tiba-tiba, tetapi ada usaha. Untuk apa? Untuk belajar saling mengerti. Ada usaha untuk menunjukkan cinta kita secara nyata bagi keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang pagi hari ini mau berkomitmen, ya kan, khususnya pasangan-pasangan di tempat ini yang mau berkomitmen untuk belajar lebih sungguh lagi, ya akan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam bentuk apa? Mencintai pasangannya. Mau Bapak Ibu Saudara? Ya, saya coba pengen lihat di sini ada pasangan-pasangan suami istri, boleh ya kan pegang tangannya, tangan istri sama pasangannya boleh angkat tinggi. Ya kan, ada yang males-malesan, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya kan, tapi buat saudara aja yang mau, buat pasangan yang mau, coba saya undang saudara bangkit berdiri. Yang mau berkomitmen untuk belajar mengusahakan hidup mengasihi istri dan suaminya. Nah, puji nama Tuhan ya. Ibu-ibu nggak usah dipaksa, kalau suaminya nggak mau, kalau istrinya belum mau nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan ya, semua di sini. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita nikah di dalam pernikahan Kristen, ya kan dalam pemberkatan nikah atau biasanya dalam pesta nikah ya. Ada satu momen, ya kan, suatu momen yang membuat kita menunjukkan kita bagaimana suami istri itu ya kan harus saling mengasihi, artinya saling memberi, ya kan, dan satu momen itu kita akan praktekkan lagi ya pagi harian ya. Boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi pasangan tadi, boleh tetap tinggal di tempat. Nanti istri saya akan bagikan sesuatu kepada para suami. Nanti suami akan berikan ini kepada para istri. Coklat. Nah, para suami boleh ambil dulu, jangan dibuka dulu. Ya kan, ini coklat Valentine. Ya. Satu aja dulu. Kalau yang mau banyak, boleh banyak di Indomaret Bang. Ya. Nah. Jangan dibuka dulu Bang, sabar Bang, lapar ya. udah otomatis aja lihat makanan main aja. Yang dimakan. Oke. Satu Bang. Kita juga dong yang lain ya kan, yang udah pernah mengalami pernikahan ya kan, doakan kami ya. Yang belum nikah juga belajar hari ini ya kan, kita tahu kebutuhan kita apa, kita tahu kebutuhan suami kita apa. Nah kan, para suami boleh angkat coklatnya, ini coklat kasih sayang ya, kita akan berikan kepada istri yang tercinta. Yang satunya ya kan, jangan ada yang dua sama yang tiga ya. Yang satunya, ada yang tiga, yang empat. Nah, ya kan, nggak ada yang ngaku, jangan ya Bapak Ibu. Kita kasih ya kan, kita kasih ke isi kita bilang, Beb, I love you.
Ya. Ya kan, nanti istri terima tapi jangan buka dulu ya. Ya kan? Ya. Oke ya, hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Sayang, I love you. Kasih peluk dong istrinya. Nah, ya kan, tetapi kan itu kan istri kan suami ngasih sama istri. Ya kan, istri juga harus memberi kepada suami. Sekarang saatnya kita buka coklat ini. Kita buka dulu yuk. Para istri-istri boleh buka coklatnya. Saya bilang tadi kita ingat kembali momen pernikahan kita. Momen saling berbagi. Sekarang istri-istri suap suaminya, suap coklatnya, tapi jangan dimakan dulu. Taruh di mulut suami, ya. Taruh di mulut suami, nanti hitungan ketiga istri juga gigit itu coklat ya. Ingat ya, ini momen kita diingatkan kembali untuk kita momen saling berbagi kasih. Oke ya. Sekarang istri dulu taruh coklatnya ya. Oke, kayak gini nih. Siap ya? Siap ya, hitungan 3 ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Ya. Langsung dipraktekan ya Bu Juni. Langsung praktekan ya. Ya, nanti di rumah langsung praktek. Ya kan, praktek mengasihi, ya kan, menghormati satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa.